banjir. Terus yang lain? Lain? Ya? Ya, benar ya. Yang kedua, aktivitas apa yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut terjadi? Ya? Terus apa lagi sih? Ya, menebang pohon. Yang lain? Benar ya jawabannya ya? Yang benar jawabannya menebang pohon, membuang sampah. Coba lihat dulu. Di sini gambar apa, Nak? Menanam pohon. Jadi kalau menanam pohon apa yang terjadi? Perubahan apa? Coba. Iya. Benar ya? Siapa yang mau baca? Ki, baca Ki. Lihat gambarnya. Perubahan apa, Nak? Perubahan apa? Nih soalnya. Aktivitas manusia yang terjadi pada gambar di atas apa? Menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua, perubahan lingkungan apa yang akan terjadi jika manusia melakukan aktivitas pada gambar berikut? Apa? Tidak akan terjadi longsor. Terus? Iya benar ya. Nih kita masuk ke dalam jawaban permasalahan tadi berdasarkan gambar perubahan lingkungan alam di atas. Coba perubahan lingkungan apa yang terjadi pada gambar yang pertama itu banjir. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut apa? Pembuangan, pembangunan di pinggir sungai, pembuangan sampah sembarangan, dan pengembangan hutan secara liar. Terus yang kedua, perubahan lingkungan alam di atas. Coba kalian lihat apa aktivitas manusia yang terjadi pada gambar yang telah kalian lihat tadi. Kegiatan melestarikan hutan atau reboisasi. Yang kedua, perubahan lingkungan
video. Sumpah tiba-tiba macet pas ini. Ah, Sengaja. Silakan kumpul soalnya. Ulang perhatikan ke depan nak ya. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Perubahan, lingkungan. Materi apa yang belum dipahami? Ada yang sudah paham belum? Sudah. Ada yang belum paham? Sudah paham semua. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran berlangsung? Terima kasih atas kerjasama untuk pelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya Nak ya. Sebelum melakukan doa, membaca doa, kita bersiap-siap dulu, merapikan tempat duduknya, bajunya dirapikan, kursi, meja, semuanya dirapikan. Kalau ada sampah, diambil sampahnya. Sudah rapi semua? Silakan membaca doa pulang, dipimpin oleh ketua kelas. Siap, baca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Kelompok dua, silakan pulang. Kelompok satu. Kelompok empat. Kelompok tiga. Kelompok enam. Kelompok lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin sebentar saya akan mengadakan dialog percakapan yang akan saya rekam Pak, mengenai pengalaman Bapak yang ditulis pada BPB. Di sini terhadap kelemahan pada saat mengajar Pak. Saya mengajar tadi dalam pembelajaran IPA hari ini. Saya memiliki 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, mengapa Bapak mengambil tindakan atau teknik pembelajaran seperti yang diuraikan atau yang Bapak ceritakan pada buku B, Pak? Jadi pertama sebelum kami menjelaskan, kami di sini memuji dulu apresiasi dari praktek pembelajaran Bapak yang telah dilaksanakan hari ini. Karena sangat presis, itu sangat baik. Bapak sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran sebaik mungkin di kelas kami. Kami juga melihat pembelajaran Bapak sudah menyiapkan segala semua persiapan dari media,
PowerPoint dan juga keterlibatan Departemen dalam mengajar. Menurut kami itu sudah sesuai dengan apa modul yang telah Departemen buat. Nah, di sini kami juga membuat suatu kelemahan yang menurut kami masih perlu ditingkatkan, bukan menjadi suatu kelemahan bagi Departemen, tetapi menjadi suatu penambahan atau saran dari kami untuk kedepannya mengajar lebih baik lagi. Nah, di sini kami juga sudah menulis kelemahan itu dalam hal ini ya, Bu, ya. Khususnya penjelasan materi itu ada beberapa yang terlalu terfokus pada PowerPoint sehingga kurangnya interaksi ibu terhadap pembelajaran dengan anak-anak. Nah, di sini kami menguraikan pada poin B berdasarkan pengalaman kami pada saat pembelajaran menyampaikan materi itu, bagaimana kita tidak terfokus pada PowerPoint. Itu yang pertama, tentu kita memahami dulu apa materi yang akan kita ajarkan. Bisa mengikuti pelajaran, atau sebelum memulai pelajaran kita memahami dengan membaca buku pelajaran atau dengan membaca searching atau mencari di informasi internet. Dan ini juga pengalaman kami selain dari menyiapkan materi, tentunya ada tekniknya seperti yang telah dituliskan pada modul. Kami lihat sudah dituliskan yaitu ada teknik tanya jawab. Nah, teknik inilah yang mungkin sering kami gunakan dalam penyampaian materi kami. Teknik tanya jawab ini selain ceramah yang kami gunakan, tanya jawab inilah yang kami gunakan untuk menarik perhatian dari seluruh siswa yang berada di pokok, yang ada di ujung, yang ada di sudut. Nah, ini juga menambah interaksi kita, sehingga materi yang kita sampaikan atau itu lebih berkenan kepada siswa peserta didik kita. Sehingga pada menggunakan sesi tanya jawab ini kita tidak terlalu fokus terhadap PowerPoint, terlihat juga kita juga menguasai pembelajaran. Itulah mungkin pengalaman kami tuliskan berdasarkan pembelajaran kami yang telah kami laksanakan. Mungkin itu saja Departemen yang kami jawabkan. Terima kasih banyak Pak atas saran yang Bapak berikan kepada kami. Tentunya kepada saya sendiri sangat bermanfaat sekali Pak. Dan untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Bapak mengatasi jika saat penjelasan materi anak-anak atau siswa tidak aktif dalam sesi tanya jawab Pak? Oh iya, jadi pada saat anak-anak tidak aktif kan kita melakukan sesi tanya jawab ya, Bu, ya. Jadi pada saat anak-anak tidak aktif memang seluruh anak itu berbeda-beda, karakternya, pengetahuannya juga berbeda-beda, motivasinya juga berbeda-beda. Nah, disinilah peran kita sebagai guru fasilitator sekaligus kita juga memfasilitasi mereka pada saat melakukan kegiatan sesi tanya jawab. Nah, di sini pada saat kita lihat, kita tahu mereka itu ada di dalam kelompok sana tidak aktif. Pada saat kita tanya, mereka tidak aktif melakukan tanya jawab. Jadi kita terlihat pembelajaran kita itu seperti tidak aktif. Gitu. Padahal di sini kita sudah melakukan lemparkan pertanyaan agar mereka itu bertanya, tapi mereka kurangnya keberanian, motivasi sehingga pembelajaran kita itu tidak berjalan mungkin. Nah, disinilah ada teknik kembali, yaitu namanya teknik memberikan rangsangan atau stimulus. Nah, jadi pengalaman kami itu memberikan stimulus, rangsangan, bagaimana kita merangsang agar mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Kita memberikan jawaban yang lain, tapi tidak mengarahkan pada jawaban soal kita. Kita memberikan rangsangan jawaban yang lain sehingga mereka berpikir, oh jawabannya seperti ini, maka dia akan merangsang jawaban dari pertanyaan kita. Tapi kita memberikan arahan untuk jawaban yang lain seperti itu. Jadi perlunya kita memberikan stimulus, rangsangan atau motivasi selain dari rangsangan tersebut. Nah, ya seperti yang telah Ibu Fatma lakukan sudah bagus sekali, sudah memberikan banyak motivasi, bagus, pintar. Nah, itu sangat dibutuhkan pada anak-anak. Jadi ketika mereka sudah mengangkat tangan, disitulah kita tidak menyanyiakan keberanian anak-anak, dan disitulah juga kita jangan sampai melupakan apresiasi, baik ucapan, buat hadiah, ya verbal, ya buat dari ungkapan dari badan kita, ya ungkapan dari tangan kita, jempol. Nah, itu sangat membantu mereka mengingat bahwa kita mengapresiasi dari keberanian mereka, sehingga muncullah keberanian, diharapkan muncullah keberanian dan mereka mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Nah, itu membuat ingatan yang baik bagi mereka. Jadi itu jawaban kami berikan stimulus, rangsangan dan juga apresiasi. Itulah mungkin kita akan jawab pertanyaan duanya. Terima kasih banyak Pak, itu sangat berperan sekali dalam proses saya belajar.
selanjutnya di tempat yang ketiga Pak, kendala apa yang sering terjadi pada saat Bapak menyampaikan penjelasan materi? Bagaimana cara mengatasinya Pak? Kendala pada saat kami menyampaikan materi gitu. Kendala mungkin selama pembelajaran ini sama seperti yang Ibu Fatma alami pada saat praktik pembelajaran tadi. Kendalanya pada penyampaian materi itu kurangnya anak itu memperhatikan kita dalam menjelaskan. Karena itu tadi karakter anak berbeda-beda sehingga anak itu ketika ada di depannya bagus memperhatikan penjelasan kita, di belakang ternyata di sudut sana dia mengobrol. Nah, mungkin itu menjadi kendala bagi kita. Ya saat kita semuanya sudah memperhatikan, ternyata di belakang ada yang melempar kertas, ada yang mengganggu, ada yang tidak fokus melihat teman yang di luar, atau tidak fokus kita tapi melihat ke buku termenung ya. Begitulah anak-anak berbeda-beda. Nah di sini kendala kita itu tentunya tidak mungkin bisa teratasi. Kita bisa melakukan dengan banyak strategi kita. Ya salah satunya tadi dengan kita melakukan teknik tanya jawab, dan juga kita selalu berfokus kepada ketika ada anak seperti itu kita buat kesepakatan. Nah ini pengalaman kami Bu Fatma, ada kesepakatan pembelajaran di awal. Bagaimana pada kita membuat kesepakatan kelas namanya, kita melakukan kesepakatan kelas di awal. Kita buat satu peraturan ketika guru menjelaskan di depan kelas, tidak ada yang boleh berbicara sendiri, harus memperhatikan guru depan kelas. Pada saat guru berbicara, anak-anak tidak boleh berbicara. Nah kesepakatan kelas inilah yang selalu kita gunakan atau ingatkan di awal. Ketika mereka ribut, kita ingatkan di tengah-tengah pembelajaran. Atau kesepakatan ini ada sanksinya yang memberikan ingatan kepada mereka bahwa kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Nah itu pengalaman kami Bu Fatma. Sehingga kesepakatan kelas inilah yang dapat mengingatkan mereka, oh ternyata kalau mereka melanggar ini, yang pada saat kita mengajar di kelas menjelaskan mereka tidak ada yang ribut nih, itu berarti kan mereka melanggar nih. Kita membuat kesepakatan kelas tidak boleh ribut saat di kelas pada saat belajar. Nah, mereka melanggar, sehingga kita boleh melakukan hukuman pada saat itu. Misalnya menambah soal khusus bagi mereka yang ribut. Nah, langsung saja berikan, tidak apa-apa. Karena itu juga mengingatkan bahwa kesepakatan kelas harus tetap dilaksanakan walaupun saat proses pembelajaran. Nah, sehingga mereka mengingat bahwa yang lain melihat itulah contoh kalau melanggar kesepakatan kelas, sehingga yang lain meniru agar tidak melanggar dan tidak ribut pada saat kita menjelaskan materi pembelajaran. Mungkin salah satunya kita pengalaman kami membuat kesepakatan kelas Bu Fatma. Mungkin itulah yang merupakan kami bagi Bu Fatma kerja pertanyaan itu. Terima kasih banyak Pak atas semua yang telah Bapak berikan. Itu semua ilmu bagi saya, khususnya untuk saya sendiri yang baru praktek belajar mengajar di sekolah ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih banyak Bapak Madri. Terima kasih Bu Fatma. Kami juga terus mempersilakan Bu Fatma berada di kelas kami. Selagi bisa melakukan kegiatan pelajaran, kami siap memberikan saran atau kami siap menjadi supervisor terus untuk Bu Fatma, dan kami juga siap memberi berbagi pengalaman kami, pembelajaran kami untuk kepada Bu Fatma. Mungkin itu saja yang dapat kami bantu Bu Fatma. Terima kasih banyak Pak atas semua saran dan pengalaman Bapak. Saya ucapkan